Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang kawan-kawan semua. Berjumpa kembali kita di sesi podcast Discordia. Saat ini bersama Balai Dewan Pakar. Ya, alhamdulillah hari ini untuk tema yang kita beri nama There is Free Lunch. Telah hadir, alhamdulillah, yang pertama Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Burhanuddin Abdullah Master of Arts sebagai Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya narasumber kita yang kedua Mas Glory Harimasihombing sebagai Pembina Indonesia Food Security Review. Baik, untuk langsung saja saya mungkin akan memberi sedikit gambaran mengenai apa yang kita bicarakan hari ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini pasangan Prabowo Gibran merupakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan jumlah survei terbanyak. Dan saat ini juga ada beberapa program visi misi yang akrab disebut Astacita itu yang sangat mengena di masyarakat. Nah, hari ini kita akan mendalami mengenai program tersebut, khususnya mengenai program makan siang gratis dan susu gratis. Untuk itu pertama mungkin saya akan menyapa Pak Burhanuddin. Pak, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Pak, ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini visi misi dari Prabowo Gibran itu sangat baik ya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit review awal atau ada pengantar awal mengenai program Prabowo Gibran yang tercantum dalam Astacita ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Moderator, rekan-rekan sekalian. Saya ingin menyampaikan satu hal dulu di awal, yaitu saya ini Ketua Tim Pakar Koalisi Indonesia Maju dan Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra. Nah, tugas saya itu tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi pendengar yang baik terhadap cerita-cerita yang ingin dibangun oleh calon presiden kita. Jadi mungkin dalam konteks pemilu yang sekarang, karena sudah beberapa kali saya ikut, dalam 3 bulan terakhir ini saya 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali dipanggil untuk mendengarkan cerita itu. Cerita dan saya menuliskannya. Cerita kerinduan mimpi-mimpi besar yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Dia bermimpi bahwa mestinya rakyat Indonesia ini punya pekerjaan semuanya. Dia bermimpi bahwa rakyat Indonesia ini rakyat yang sehat dan punya semangat untuk hidup yang lebih baik. Beliau bermimpi juga bahwa semua anak-anak bisa sekolah dengan lancar dari yang terendah sampai setinggi-tingginya. Dia bermimpi bahwa jaminan kesehatan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mimpi-mimpi yang banyak itu kemudian saya catat, saya tuliskan, dan saya coba rumuskan supaya nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Misalnya saja mulai dari visi, beliau mengatakan bahwa kita ini ingin menyongsong tahun 2045, tahun di mana tahun Indonesia emas. Indonesia punya income per kapita yang tinggi, sama seperti negara-negara Eropa sekarang, sekitar 30 ribuan rata-rata. Kita ingin supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang terpapar teknologi informasi yang menyeluruh. Kita bukan hanya menjadi konsumen dari teknologi, tetapi juga kita harus jadi produsen teknologi. Dan untuk itu semua, saya kira kita harus berdaulat secara politik, kita harus mandiri secara ekonomi, dan itu semua memerlukan generasi muda yang sehat dan bersemangat tadi. Kita lihat sekarang realita yang ada di bangsa ini, lebih dari 20% anak-anak kita masih menderita stunting. Bahkan diceritakan kepada saya dari sekian
juta kelahiran setiap tahun, ada 50.000 yang difabel. Ini akan menjadi beban bagi kita. Karena itulah maka program yang terpikir oleh Pak Prabowo, bagaimana memberikan gizi terbaik kepada anak-anak kita itu di masa awal kehidupannya, yaitu pada masa kandungan, kemudian pada masa balita, dan di masa sekolah. Jadi itu cerita cerita pendeknya gitu. Dari semua perjalanan yang panjang, dari cerita-cerita yang mungkin dibaca di sana sini, sekarang bukunya tebal-tebal yang dibagikan oleh Pak Prabowo kepada para pengagumnya. Saya kira mungkin itu awal dari ceritanya. Begitu dulu. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin. Tadi sudah disebutkan ini tim Dewan Pakar ini merangkum semua misi atau semua mimpi-mimpi dari Pak Prabowo yang beliau sudah lihat dan sudah beliau rangkum dan pikirkan selama ini. Kalau boleh tahu Pak, dari pakar-pakar ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dari ke teman-teman ya. Siapa saja yang tergabung di Dewan Pakar ini dan kira-kira selain dari program yang ini, apakah sudah menggagaskan program-program yang lainnya dari sini? Oh betul. Jadi kalau kita lihat upaya untuk mencapai visi yang begitu jauh ke depan itu, kita harus memiliki landasan yang kuat. Dan landasan itu tidak bisa lain kalau menurut saya, dan saya kira Prabowo sudah lama sekali memikirkan hal itu dan disampaikan kepada saya, kepada kami Dewan Pakar, bahwa kita akan melandaskan semua kegiatan kita pada filosofi bangsa ini, yaitu filosofi Pancasila. Dan perekonomian kita akan dibangun berdasarkan perekonomian Pancasila, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu dasar yang paling dasar dari pikiran kita. Kita tidak memakai dasar yang lain karena kita kelihatannya selama perjalanan kehidupan Republik ini kita sudah berubah-ubah dasar, ada inkonsistensi, dan hasilnya seperti ini. Kita ingin kembali kepada perekonomian yang berasaskan pada kekeluargaan, yaitu Pancasila. Itu satu. Kemudian dasar berikutnya adalah keberlanjutan. Jadi kita mendirikan negara ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk melindungi tanah air, dan untuk mencerdaskan bangsa, serta untuk partisipasi kita di dalam kehidupan internasional. Keberlanjutan adalah sebuah keharusan. Saya ingat kata-kata di peribahasa bahwa hidup ini bukan mencari kesempurnaan, tapi hidup ini adalah mencari perbaikan. Life is not a game of perfect, but it is a game of improvement. Jadi di samping keberlanjutan, kita harus melakukan perbaikan. Itu dasar yang kedua. Dan kita sudah memiliki dasar-dasar yang cukup kuat oleh para pemimpin kita di masa lalu. Terlebih khusus kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini telah menunjukkan kepada kita bahwa beliau telah memberikan dasar-dasar yang cukup kuat di dalam perekonomian kita. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya sekarang mau menanyakan Pak langsung mengenai program makan siang gratis ini. Yap. Menurut Bapak dan Dewan Pakar, kenapa program makan siang gratis ini dan susu gratis ini begitu penting? Itu tadi, yang pertama kita ingin mencapai masa depan yang begitu hebat. Cara untuk mencapai masa depan yang begitu hebat itu adalah harus manusia-manusianya, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang sehat, manusia yang bersemangat, cerdas, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau masa depan. Nah, untuk membuat generasi seperti itu,
tentu mereka harus mendapatkan gizi yang cukup. Dan realita yang ada tadi, masih banyak yang stunting, masih, bahkan konon 41% siswa kita pergi ke sekolah belum sarapan. Dan ini saya kira akan membuat siswa itu kurang bersemangat, kurang fokus, anemia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena itulah maka langkah yang diambil adalah memberi makan siang. Saya pikir itu satu langkah yang sangat strategis karena banyak negara sudah melakukan itu. Bukan hanya negara-negara maju yang kita kenal, Amerika, Eropa, Jepang, dan lain sebagainya, tetapi negara-negara yang bahkan less developed dibandingkan kita. Di tetangga kita juga ada negara yang menyelenggarakan makan siang. Kita lihat India juga sudah melaksanakannya sejak tahun 95. Bahkan saya itu konsultasi dengan namanya dokter, lupa namanya, tapi kita diskusi sama beliau. Beliau adalah inisiator dari makan siang gratis di India, di negara bagian Tamil Nadu sejak tahun 95, yang kemudian dikembangkan, diterima sebagai program nasional. Bahkan kalau tidak salah, keputusannya pun adalah keputusan dari MPR-nya mereka, bukan dari pemerintah. MPR-nya memutuskan bahwa setiap negara bagian dia harus melaksanakan program makan siang gratis. Ada film-filmnya yang sangat bagus ya, digambarkan bahwa keluarganya di kampung itu sangat sederhana, bahkan kurang dari sederhana, sangat miskin lah. Tetapi anak-anaknya sehat dan sangat aktif, bahkan berorganisasi dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang India menguasai hampir di setiap sektor perekonomian dunia ya. Jadi dengan dasar itulah kita itu menggunakan makan siang sebagai satu cara untuk mengangkat generasi kita menjadi generasi yang lebih baik. Dan ternyata setelah kita mempelajari di banyak negara itu, makan siang gratis itu mempunyai dampak, bukan hanya dampak kepada murid-murid tadi, kepada ibu hamil tadi, kepada para santri, bukan hanya dampak kecerdasan, tetapi dampak ekonominya pun itu sangat besar. Karena bahan-bahan pokok untuk keperluan makan siang itu diambil secara lokal, menghidupkan petani-petani di daerah tersebut, menghidupkan peternak, menghidupkan ibu-ibu, mama yang berdagang makanan untuk nanti dibeli untuk dibagikan kepada murid tersebut. Jadi kehidupan ekonomi lokal juga meningkat dibandingkan dengan misalnya bantuan-bantuan tertentu dari pemerintah di masa lalu diberikan secara cash kepada desa atau kepada kecamatan, tapi kemudian uang itu hanya bertahan paling lama 3 bulan. Karena seminggu setelah itu uang itu diberikan semen untuk perbaikan jalan, uang kembali ke Jakarta. Ini uang itu masuk ke dalam perut anak-anak, menambah gizi anak-anak, dan menggiatkan perekonomian secara terus-menerus selama 1 tahun. Tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Jadi dampaknya bukan main secara ekonomi. Secara sosial, ini juga mempunyai dampak yang sangat baik karena meningkatkan kegiatan masyarakat. Ibu-ibu yang masuk dalam POMG atau emak-emak yang masuk dalam POMG semakin erat hubungannya. Ini ditunjukkan oleh beberapa, kita sedang mengadakan pilot project untuk acara makan siang ini, dan tampak kegiatan masyarakat bergairah di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah. Perusahaan angkot yang sekarang bisa menjadi
untuk delivery dari makanan itu dan sebagainya. Itu dampak sosialnya. Dampak budayanya juga saya melihatnya sangat baik. Anak-anak dididik untuk misalnya cuci tangan dulu, berdoa dulu sebelum makan, bermakan bersama dengan para gurunya. Itu memberikan saya kira pengalaman yang cukup baik bagi kehidupan mereka nanti. Saya dulu zaman sekolah kecil saya dulu, saya pernah mengalami itu karena di sekolah yang di internat ya ada eh, ada asramanya. Jadi pernah mengalami disiplinnya berbeda dengan di sekolah yang tidak diberikan makan siang, paling tidak dengan cara-cara makan tadi. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak banyak memberikan contoh-contoh mengenai hasil yang akan didapatkan secara ekonomi. Berarti ini ada multiplier efeknya. Di bayangan Bapak, hasil akhirnya seperti apa Pak terhadap ekonomi Indonesia? Karena ini akan diimplementasikan seluruh Indonesia ya. Betul. Nah, kira-kira seperti apa mungkin bisa Bapak jelaskan juga Pak? Banyak orang yang sudah melakukan kajian dan coba menghitung kira-kira berapa multiplier efek dari program seperti makan siang gratis ini. Ada yang mengatakan 1,5 kali dari uang yang digulirkan. Jadi kalau kita 400 misalnya, jadi 600 T gitu. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Kalau dihitung dampak ekonomi, dampak sosial, positif eksternalitasnya dari program itu. Bahkan ada yang tidak tanggung-tanggung, mengatakan 6 kali lipat. Jadi ini satu hal yang sangat strategis, satu langkah yang bisa menyelesaikan banyak hal. Misalnya, kita kan punya angka kemiskinan ekstrim. Jumlahnya ada jumlah tertentu, kalau nggak salah berapa juta gitu lah. Dengan makan siang gratis ini berarti kemiskinan ekstrim itu, karena yang disebut ekstrim itu kalau pendapatannya sekian-sekian. Sehari anaknya makan dapat Rp15.000. Kalau punya 3 anak sudah Rp45.000. 30 hari atau 20 hari lah sudah Rp900.000. Jadi sudah terangkat kemiskinannya. Sudah hilang lah kemiskinan ekstrim tersebut. Tinggal mengamati dan mencermati yang lebih baik itu supaya lebih baik lagi. Gitu. Baik, makasih. Ini berarti kalau sampai 6 kali lipat ini luar biasa. Ya, dan itu tadi hitungan orang ya. ya, dan juga tadi kalau misalnya uang yang tadi dipakai oleh orang tua untuk membelanjakan makan untuk anaknya itu bisa dialihkan dengan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kehidupan keluarganya. Betul. Itu sangat menarik. Betul sekali. Nah, terima kasih. Ini mungkin kita bergeser dulu ke Mas Glory ini. Siap. Ini seperti yang kita ketahui ya, Indonesia Food Security Review ini sudah lama mengkampanyekan mengenai pentingnya gerakan makan siang gratis dan juga sudah membuat beberapa pilot project. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-teman Indonesia Food Security Review atau kita IFRS ini ya. Ini sebenarnya apa dan bergerak di mana? Oke. Silakan Mas Glory. Ya, terima kasih. Jadi IFSR Indonesia Food Security Review itu awalnya kita buat itu untuk meningkatkan edukasi lah gitu, bahwa pentingnya tentang ketahanan pangan di suatu negara, dan juga itu menyangkut kepentingan dari petani, terus tadi ada masyarakat yang miskin ekstrim, sehingga ini perlu diedukasikan gitu, khususnya bagi para orang-orang yang tinggal di kota, orang-orang yang dekat dengan kebijakan, agar mereka lebih mengerti kondisinya dan bisa melakukan komparasi atau perbandingan terhadap negara lain gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, ini memang program sangat baru, tapi kalau misalnya kita zoom out ngelihatnya level global, kita ini kalaupun besok dilaksanakan itu kita ini negara ke-77 gitu. Jadi sudah ada 76 negara yang memang menerapkan ini, dan kira-kira udah 400 hampir setengah miliar orang loh yang setiap hari diberikan makan siang gratis gitu. Dan sudah terbukti lah banyak sekali efek-efek positif dari program-program seperti ini gitu. Jadi kalau beberapa referensi kita itu namanya School Meal Coalition. Jadi School Meal Coalition itu ada koalisi beberapa negara ini
yang memang sudah menerapkan hal seperti ini dan melakukan banyak sekali perhitungan tentang impact-nya, terus habis itu pembuatan juklaknya, juknisnya harus seperti apa implementasinya gitu. Jadi seperti yang Pak Burhan bilang tadi, 6 kali lipat dari setiap spending $1 itu termasuk average. Kalau yang tinggi biasanya bisa 9 kalinya gitu. Jadi ekonominya memang luar biasa. Nah, itu juga yang memang sudah kita lihat dari beberapa pilot project yang kita lakukan di Jawa Barat saat ini gitu. Jadi saat ini kita melakukan pilot project di 16 sekolah, kira-kira sekitar 2.500 murid lah gitu. Nah, dari situ kalau kita lihat ya, jadi impact-nya seperti yang Pak Burhan bilang tadi, bahwa memang nggak hanya di muridnya saja, tapi sampai ke orang tua, sampai juga ke ibu-ibu yang memang di sekitar situ, dan sampai juga ke petani di sekitar sana. Jadi contohnya misalnya dari yang paling terluar dulu ya efeknya. Jadi kayak petani di sekitar sana waktu itu pas mereka panen, beneran kita langsung beli full seluruhnya itu dan kita masukkan ke gudang kita. Jadi dan dari situ sebenarnya efek jangka panjangnya bukan lagi petani diminta sama tengkulak untuk membeli menanam apa, tapi justru petani itu malah nanya ke dapur umumnya, mau kita tanam apa? Oh, mau ada wortel, ada tomat, sayur, sehingga si petani ini bisa langsung janjian gitu. Dan petani ini udah pasti warga lokal sana kan gitu. Jadi sebenarnya itu efek yang sangat baik dan tepat sasaran juga gitu. Nah, selain dari situ, petani ini juga memang ada beberapa yang merangkap sebagai orang tuanya juga gitu. Orang tua dari siswa yang memang terdampak dari makan siang gratis ini gitu. Sehingga memang efeknya sangat positif lah kalau kita lihat, walaupun kalau diurutkan petani ini sangat jauh dibanding dari rantai value chain yang pelaksanaan makan siang gratis ini. Nah, setelah dari petani itu kita karena ada beberapa opsi. Jadi di negara lain tuh kayak misalnya di Amerika opsinya itu setiap sekolah yang menyediakan kafetarianya. Nah, sedangkan opsi yang mau kita ambil ini karena approach-nya ada beberapa, kita sedang mencoba opsi yang sangat mirip dengan India gitu. Nah, India seperti Pak Burhan tadi bilang sudah mulai dari tahun 90-an, sehingga mereka sudah lumayan advance lah, dan mereka juga sifatnya bukan langsung perfect tapi selalu melakukan improvisasi. Nah, ini yang mau kita coba laksanakan, sehingga waktu itu kita coba setup dapur umum di mana yang paling penting juga salah satunya adalah untuk menjaga nutrisi, gizi, dan kebersihan gini, karena kita nggak mau juga kita kasih makanan yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan kebersihannya gitu. Nah, sehingga dari situlah dibangun dapur umum. Dapur umum ini bekerja sama juga dengan petani lokal, dan dari dapur umum ini bisa kita bilang hampir seluruhnya itu adalah ibu-ibu lokal gitu, ibu-ibu yang memang tinggal di situ. Dan yang menariknya itu adalah hampir semua ibu-ibu di sekitar sana merasa punya hak untuk berkontribusi di program ini gitu, sehingga ini juga kita harapkan menjadi jutaan pekerjaan-pekerjaan baru yang nanti bisa muncul dari adanya program ini. Nah, dari setelah ibu-ibu tersebut di dapur umum ini sekitar ada 20-an karyawannya, dan mereka yang memasak setiap hari, biasanya umumnya sudah dari pagi sudah ready dan untuk coba dilakukan distribusi. Nah, kebetulan 16 sekolah ini tadi bisa dilihat bahwa transportasi juga termasuk yang mendapatkan efek multiplier dari program ini. Jadi kira-kira 16 sekolah itu kita bagi menjadi ada 5, jadi ada 5 sarana transportasi yang memang butuh tadi bisa satu full angkot, dan memang emang harus mobil yang bisa kapasitas banyak, karena seperti tadi kita harus memastikan bahwa makanan ini sampai di waktu yang sama. Nah, sehingga nggak mengganggu proses belajar mengajar. Nah, dari situ barulah masuk ke sekolah masing-masing, dan di sekolah ini ada beberapa hal yang memang menjadi hal baru tapi sangat bermakna bagi murid-murid. Contoh misalnya murid-murid yang tadinya ya sangat lumayan terlihat kesenjangan sosialnya, ada yang membawa bekal, dan kalaupun bawa bekal misalnya ada yang bawanya nasi uduk, ada yang bawanya KFC, kan itu lumayan terlihat kesenjangan. Sekarang semuanya itu makanannya sama, dan mereka duduk bareng di bawah, ada yang duduk bareng di kelas, macam-macam. Tapi itu juga hal yang menjadi, kalau istilah kita namanya, sangat guyup lah gitu. Mereka sangat
menambah keakraban lah, di mana ini jadi aktivitas yang menjadi sangat penting dan dinanti-nanti dari SD. Jadi kalau kita ngobrol sama anak-anak SD atau SMP itu, makan siang bareng teman-teman ini menjadi hal yang sangat dinanti gitu. Jadi mereka, dan ini juga ketika kita lakukan, karena memang pilotnya belum terlalu lama, jadi kita belum bisa melihat pertumbuhannya seperti apa. Tapi kita bisa pakai referensi dari beberapa negara. Namun kalau dalam jangka pendek, hal kualitatif yang bisa kita lihat itu adalah dari, kuantitatif itu bisa peningkatan absensi gitu. Jadi jumlah kehadiran ini sangat signifikan perubahannya. Mulai dari anaknya yang termotivasi ataupun juga orang tuanya yang memang sangat mengedukasikan agar anaknya bersekolah untuk makan siang di sana. Nah, jadi dua hal ini menjadi hal yang perlu di notes. Kemudian di luar itu juga beberapa efek lainnya adalah dari tingkat keaktifan. Nah, seperti tadi Prof Burhan bilang bahwa banyak sekali anak-anak yang tadi hampir 41% itu ke sekolah nggak makan. Nah, itu mulai dari konsentrasi, keaktifannya itu sangat berpengaruh, sehingga kalau dilihat dari sini setelah makan siang keaktifannya itu sangat baik gitu. Jadi proses belajar mengajar jadi jauh lebih interaktif. Dan sebenarnya nggak cuma di murid, ternyata gurunya juga ikut makan siang kan. Jadi itu juga sangat memotivasi gurunya gitu, dan sangat meringankan gurunya juga, karena kita bisa tahu juga bahwa memang apalagi guru-guru honorer ini juga belum mendapatkan pemasukan yang memang memadai gitu, walaupun memang spirit dalam mengajarnya sangat baik kan kayak gitu. Nah, ini juga salah satu impactnya. Nah, impact lain yang mungkin bisa kita ceritakan adalah ketika kita menginterview orang tuanya gitu. Nah, tadi Pak Burhan juga sudah bilang bahwa orang tuanya itu sangat terbantu. Kayak ada salah satu ibu yang punya anak 3, kalau kita hitung-hitung bersama itu hampir 15 juta setahun dia dapat nilai makanan itu, yang sehingga itu jadi sangat terbantulah pengeluaran dia, malah bisa dia pakai untuk tadi hal-hal yang lebih produktif. Nah, ngomong-ngomong soal produktif, dengan adanya makan siang ini akhirnya banyak juga ibu-ibu yang memang bisa membuat usaha baru, karena dia nggak perlu siap-siap masak buat siang anaknya, tapi dia bisa maksimalkan waktunya sehingga dia bisa membuat usahanya baru gitu. Jadi waktu siangnya ini akan jauh lebih panjang dan produktif. Nah, jadi anaknya pulang udah kenyang, bisa tidur siang lah. Banyak yang bercerita seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih Mas Glory. Kalau saya lihat memang tadi sama ya. Berarti Mas Glory sudah dari pilot ini sudah bisa dilihat bahwa benar seperti yang Pak Burhan tadi bilang, bahwa secara selain dari gizi terbantu atau gizi bisa naik ya, lalu ekonomi, baik ekonomi daerah dan juga ekonomi orang tua terangkat, lalu dari sosial juga anak-anak jadi lebih akrab ya, jadi ada waktu khusus bersama-sama mereka dengan teman-teman berada di satu tempat menikmati makan bersama yang sama menunya. Nah, yang terakhir tuh dari segi budaya tadi ya, cuci tangan, mereka lebih aktif, mereka macam. Nah, kalau ini yang Mas Glory bisa lihat dari hasil yang kemarin di daerah pilotnya, dari segi peningkatan ekonomi daerah, apa memang sudah bisa dilihat bahwa daerah ini bisa kita pakai komoditi lokal yang seperti ini, jasa yang seperti ini, itu kan pasti di setiap daerah akan berbeda. Nah, itu apa yang Mas Glory lihat dan bagaimana menyikapi itu kemarin? Ya, jadi uniknya ini karena tadi kita bilang hampir mayoritas semuanya itu adalah ibu-ibu lokal di sana. Mereka sangat mengerti anaknya suka apa, gitu. Nah, ini yang menarik kan. Jadi anaknya suka apa tuh mereka udah tahu. Jadi perkiraan kita, kalaupun ini kita coba di Sulawesi, di Maluku, Jayapura, pasti ibu-ibu itu juga sama, karena tiap hari dia yang masak di rumah. Sehingga justru malah yang kita edukasikan adalah apakah menu-menu kesukaannya ini ada yang perlu ditambahkan agar nutrisi atau gizinya itu bisa tetap sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka bilang oke, kita mau coba menunya A gitu ya, itu nanti kita akan coba cek gizinya seperti apa, ataukah perlu ada tambahan gitu. Nah, sebenarnya salah satu tambahan yang memang sering terlupakan itu adalah susu gitu. Susu itu sehingga menjadi hal yang sangat anak-anak sangat suka. Cuman waktu itu kita pilot pakai susu full cream, menurut kita paling sehat. Namun kalau buat anak-anak, mereka sukanya yang manis, Pak. Maunya yang warna-warni gitu.
Nah, tapi ini juga bagian dari edukasi. Tapi lama-lama mereka jadi ya doyan sendiri dan suka gitu. Jadi itu tadi masakannya itu lokal, itu tidak masalah. Yang penting nanti harus dikonsultasikan sehingga nanti untuk implementasinya memang sangat dibutuhkan di setiap daerah itu ada nutrisionis yang bisa membantu melakukan formulasi tentang makanannya, dan memang jauh lebih baik ketika makanan ini bisa sourcingnya atau pengambilannya itu dari sedekat mungkin sumbernya gitu, sehingga uangnya memang muter di daerah gitu. Kita berharap sih seperti itu. Berarti porsi makanan sudah disesuaikan dengan saran dari ahli gizi ya. Ya betul. Berarti nanti kalau ini sudah agak panjang berarti bisa dilihat ya. Ini Nah, jadi peningkatan ini memang gizinya juga seperti jadi apa? pelajaran sehingga Ah, nggak waktu awal kita bikin itu satu SD semua sama. Ternyata ketika itu semua sama, yang kelas 6 SD merasa nasinya kurang, lauknya kurang, yang kecil kelas 1 kelas 2 nggak habis kan kayak gitu. Sehingga itu pun juga ternyata butuh ada penyesuaian secara teknis lah. Bagaimana kelas 1 SD dan kelas 6 SD walaupun sama-sama SD harus dibedakan gitu. Nah, ini juga memang salah satu PR yang memang butuh dilaksanakan secara teknis, bagaimana nggak bisa kita pukul rata sekolah tapi memang sesuai umur harusnya. baik. Ya. Mungkin sebelum saya geser ke Prof lagi, ini mungkin Mas Glory saya mau nanya dari 77 negara yang lain ya. Apa hasil signifikan yang Mas Glory pelajari dari mereka? Karena mereka pasti udah ada yang agak lama nih. Ya. Hasil signifikan baik secara ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain. Kalau gizi mungkin udah pasti ya, pasti Ya. Prof tadi bilang India sekarang tadinya menguasai IT, sekarang ekonomi, sekarang dokter. Ya. Hampir semua sedunia ini ya orang India ya. Mungkin dari hasil program ini mungkin bisa diceritakan Ya. sedikit Mas Jadi Glory. kalau salah satu cita-citanya ini saya ingat banget kata-katanya Pak Erick Thohir, nih pemain bola Indonesia banyak yang kecil-kecil badannya. Nah, Ya, sebenarnya betul. in the long run itu harusnya nanti kita pasti akan bertambah tinggi. Ini tuh track record kalau kita ngelihat ke negara-negara Eropa gitu. Enggak, mereka walaupun memang dari sana secara genetik sudah tinggi, tapi konsumsi makanan gizi yang baik dan susunya itu yang memang mengakselerasi pertumbuhan di waktu-waktu yang sangat kritikal. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya dilihat dari physically ya gitu bro. Tapi kalau misalnya dari dari hal-hal tadi yang kita sudah tangkap, ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya belum kita capture gitu, dan itu karena mungkin pilotnya masih terlalu. Jadi mulai dari keaktifan ya kan, terus habis itu selain keaktifan itu tadi ke ke interaksi dan keguyubannya setelah dia bisa makan siang bareng. Kemudian yang terakhir itu adalah dari efek jangka panjang dari orang tuanya, nggak cuma anak kayak gitu. Jadi ini yang kadang memang nggak tercapture yang kita nggak ngelihat itu ketika kita melihat reportnya School Meal Coalition gitu. Mereka ngomongin tentang anaknya aja, tapi ternyata pas kita melaksanakan pilot kita sendiri, justru orang tuanya ini tuh menjadi objek yang sangat penting gitu, karena mereka dapat dampaknya sangat banyak gitu. Jadi dengan adanya dampak yang sangat banyak ini, ada banyak pekerjaan baru, ada banyak tadi pekerjaan baru, ada yang direct, ada yang indirect, baik petani ataupun ternyata ibu-ibu yang punya waktu lebih cukup karena harusnya ngurus 3 anak, buat bikin makan siangnya sekarang udah nggak usah lagi. Nah, itu sebenarnya belum tercapture. Nah, harapan kita ke depannya ini bisa setelah jangka panjang 1 tahun kita bisa tahu, dan ini bisa kita sinkronkan dengan program-program yang program-program kerja yang lainnya lah gitu, sehingga bisa saling support dan makin positif hasilnya. Baik, terima kasih. Ini kalau bola fresh banget kalau kemarin ini ya. Iya. Memang dari segi taktik, Bro, Pak, kita mungkin nggak terlalu kalah, tapi memang badan agak-agak kita kalah. Posturnya, ya. Baik, saya kembali ke Pak Burhan. Pak, tadi Mas Glory sempat bicara soal sourcing komoditi lokal. Berarti ini kalau kita bisa sourcing komoditi lokal di setiap daerah, artinya pergerakan atau langkah kita menuju swasembada pangan atau bahkan surplus itu akan semakin bagus, mengingat sekarang atau pas pandemi aja kita sempat berebut itu ya mengenai komoditas pangan ini. Menurut Prof bagaimana? Apakah kita akan sampai ke sana? Saya kira memang itu adalah salah satu dampak yang kita harapkan ya. Karena kalau kita ingat di masa-masa lalu, kita itu seolah-olah terjadi ada satu proses berasisasi. Ya, semua orang makan beras, semua orang makan nasi. Mereka yang biasa makan sagu, mereka yang biasa makan ubi,
jadi makan nasi. Kemudian kita merasakan bahwa produktivitas dan produksi beras kita tidak cukup, sehingga kita harus import. Nah, program ini akan mengantarkan kita kepada kembali kita keberagaman makanan pokok. Mereka yang biasa makan sagu, kembali akan makan sagu karena akan menghidupkan ekonomi lokal. Mereka yang makan ubi, dan yang makan beras diteruskan makan beras, atau mungkin juga belum pengen berubah. Jadi itu satu hal yang saya kira sangat positif dari program ini, karena pembentukan kebiasaan di masa kecil makan itu akan dibawa ke masa yang akan datang oleh anak-anak itu. Saya bahkan di Amerika itu saya dengar katanya anak kecil dikasih Coca-Cola supaya semakin besar minum Coca-Cola terus. Konon kabarnya seperti itu. Yang kedua, saya kira dampak yang secara makro akan sangat baik ini dari sisi membuka kesempatan kerja yang cukup banyak. Ekonomi lokal tadi ditumbuhkan secara berkelanjutan, bukan hanya satu waktu tertentu. Kemudian juga kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan tenaga nutrisi tadi, ahli gizi, sarjana pertanian, dan lain sebagainya. Bahkan kita itu berpikir bahwa dari ratusan atau puluhan ribu dapur yang nanti akan dibangun itu diperlukan berapa ribu ahli gizi, berapa ribu sarjana pertanian, berapa ribu sarjana peternakan, dan lain sebagainya. Menambah lapangan pekerjaan. Menambah lapangan pekerjaan. Hitung-hitungan awal kita, paling tidak ada tambahan lapangan kerja sekitar 1,8 juta orang dengan dilaksanakannya program ini. Ini yang secara langsung, belum secara tidak langsung ya. Betul. Jadi gitu. Baik Prof. Ini berarti ada 1,8 juta. Itu belum kita bicara soal berapa jumlah anggota keluarga atau rumah tangga, kita belum bicara seperti itu ya. Nah, satu lagi yang disebutkan tadi oleh Mas Glory ya, bahwa ini tuh kita melihat bahwa anak-anak ini kan merasa akrab nih, bareng-bareng makan bersama gitu. Menurut Prof, itu apakah sesuatu yang mulai hilang di Indonesia? Apakah ini perlu kita galakkan gitu? Oh iya, saya kira kita melihat dengan perasaan yang tidak enak lah, tidak cukup menggembirakan kalau kita lihat anak-anak tawuran, anak-anak dan sebagainya. Seolah-olah terjadi ada semacam kerenggangan yang tidak diinginkan. Masyarakat kita kan bukan masyarakat seperti itu. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang guyup, asasnya kekeluargaan. Bahkan kalau boleh ada satu pikiran baru, mungkin ke depan itu justru musyawarah yang harus dikedepankan itu, bukan perdebatan, tetapi musyawarah untuk mencapai satu mufakat bahwa yang akan dilaksanakan itu seperti ini, program dengan tentu saja sumbangan pikiran dari berbagai pihak, katakanlah berbagai calon. Si pemenang lah yang harus melaksanakannya sebagai kontrak politik, bukan satu debat yang kemudian saling menghujat dan kemudian kita tidak tahu manfaatnya apa dari semua ini. Baik, makasih. Ini boleh saya lihat tadi simpulkan, berarti memang nilai budayanya itu yang tidak bisa kita nilai sebenarnya. Jauh di atas nilai ekonominya. Betul. Nah, Prof, apakah sudah ada gambaran dari Dewan Pakar sendiri nanti ini itu apakah akan dilaksanakan masing-masing oleh setiap daerah, apakah nanti terpusat atau apakah mungkin bagaimana, Prof? Pengorganisasian yang terpikir sekarang ini tentu saja masih dalam proses refining ya, evolusi. Kita berpikir ingin mendirikan satu badan di pusat, Badan Peningkatan Gizi Nasional. Dialah yang melakukan standarisasi, memberikan arahan, dan menghitung segala macam kebutuhan yang kemudian dilaksanakan oleh badan-badan tersebut pada level provinsi sebagai koordinator wilayah dan badan-badan kabupaten.
kita berharap pelaksana dari kegiatan makan siang gratis ini adalah koperasi yang sudah ada atau BUMDes yang sudah ada di daerah. Dan saya kira karena mereka merupakan merupakan elemen yang berasal dari daerah tersebut, mestinya dan yang akan diberi makan adalah anak-anak mereka sendiri, akan terhindarlah saya kira dari berbagai pikiran bahwa yang atau namanya pemberitaan yang buruk selama ini tentang tentang koperasi, tentang sebagainya. Mudah-mudahan itu semua bisa dijalankan dengan lebih baik nanti di masa depan karena anak-anak mereka sendiri yang sedang mereka urus. Ya. Gitu. Terima kasih Burhan. Nah, saya mau kembali ke Mas Glory nih, Mas. Glory kan tadi udah banyak hal yang disimpulkan dengan Pak Burhan bahwa ini akan ada swasembada, artinya akan banyak kebutuhan untuk pangan dalam negeri. Juga tadi disebutkan bahwa ini perlu banyak ahli gizi, perlu banyak mungkin juga tenaga masak ya di catering ya, dan juga yang lain-lain pengawas dan sebagainya. Mas Glory sendiri ngelihat apakah SDM kita siap atau malah ini bisa jadi pemicu naiknya indeks kualitas SDM kita terutama di bidang pangan dan jasa ya. Ya, oke. Jadi setelah kita laksanakan pilot ini kita baru sadar ternyata banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh ibu-ibu itu under value. Seperti hal yang memasak kayak gitu. Jadi kalau dia punya restoran barulah kita panggil chef. Padahal mereka ini nggak kalah jago loh. Gitu. Sangat jago mulai dari milih bahan-bahannya sampai proses persiapannya, memasaknya. Jadi yang itu juga menurut kita sangat hal yang memang nggak under value tapi nanti kompensasinya bentuknya adalah pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan baru yang memang itu adalah skill yang menurut kita itu kan sekarang udah banyak juga ya SMK Tata Boga seperti itu. Jadi itu harusnya sih bisa langsung terkonek ya antara sekolah nanti memang bisa langsung masuk ke sana gitu. Jadi nanti memang SMK di sana harusnya ada beberapa yang bisa masuk gitu. Jadi kita lihat memang skill di situ yang lumayan unik itu kita juga melihat waktu itu kita memang mencegah bagaimana banyak sampah ya sehingga saat itu tempat makannya itu memang sampai sekarang kita pakai tray besi ya yang memang itu bisa kita cuci. Itu ada hal yang kita kurang antisipasi waktu itu kita coba cuci manual 2.500 panci itu ternyata butuh waktu sepertiga malam dari maghrib sampai subuh ya kan. Jadi itu mungkin skill baru kah atau memang nanti kita bisa cari bagaimana lebih efektif tapi hal-hal seperti itu tidak terpikirkan gitu. Jadi memang nanti kalau kita ngomongin teknis ada banyak sekali, mungkin ada beberapa juga perusahaan yang sudah mencoba atau yayasan seperti kita bisa memberikan masukan lah ke badan yang baru nanti bahwa kira-kira ini kendala di lapangan, ini yang sudah dilaksanakan dan memang bisa jadi rekomendasi sehingga ini bisa jadi pembelajaran ketika nanti proyeknya roll out itu udah bisa sebaik mungkin. Tapi memang prinsip kita belajar dari yang sudah dilaksanakan di India itu kita nggak mengejar perfectnya tapi kalau setiap ada yang salah kita harus improvisasi lah. Iya, kita bisa karena sudah banyak negara ya 76 negara. 76. Jadi kita bisa benchmarknya ke banyak negara nih. Betul. Kalau dari hasil pilot nih kemarin, sourcingnya kan belinya dari bahan-bahan lokal ya. Mungkin apalagi dari petani ya. Petani kemarin melihatnya bagaimana Mas mengenai Jadi program petani ini? itu memang sangat happy ya kalau bisa langsung jual ke end user ya. Jadi tapi memang kebetulan di Indonesia ini sangat jarang petani jual ke end user. Pasti petani jual ke middleman atau tengkulaknya dulu kan, pengepul baru sehingga memang dari harga juga mereka nggak bisa mendapatkan harga terbaik. Nah dengan adanya hal seperti ini dan mereka juga tahu bahwa dijual untuk makan anaknya itu jadi sangat win-win solution lah gitu. Kita memberikan harga terbaik dan dari mereka juga mau ngasih sebenarnya yang kualitasnya terbaik gitu. Jadi kalaupun nanti mereka menanam lagi dan memang kita udah bilang nanti tolong ditanamnya ini karena nanti kita mau masak ini, mereka pasti akan usahakan yang terbaik juga gitu. Jadi nggak cuman asal tanam tapi mereka memberikan menanam, merawat dan juga memberikan kualitas terbaik karena itu untuk dimakan anaknya sendiri gitu. Berarti mereka senang karena ada pasar pasti ya, boleh Ya, bilang seperti itu ya. betul. Pasar pastinya setidaknya di satu sekolah itu Ya, atau di daerah itu ya. betul. Nah ini menarik nih, saya geser sedikit ke
Pak Burhan ya. Pak, ini petani ini kan tadi senang karena ada pasar pasti dan kita juga jadi tahu seperti yang tadi Mas Glory bilang, tahu apa yang dibutuhkan di daerah ini berapa banyak. Ini apakah ini akan lebih gampang nanti pada saat kita melakukan perencanaan nasional ya? Dalam arti APBN APBD sehingga semuanya bisa kita pikirkan sebelumnya daripada kalau sekarang kan orang beli masing-masing nih. Bagaimana kalau menurut Pak Burhan? Betul, saya kira ini akan menjadi sangat baik bagi perekonomian dan bagi pemerataan sebetulnya. Karena tadi disebutkan oleh Mas Glory bahwa petani lokal menjual kepada end user lokal dengan niatnya yang sangat baik tadi, kualitas terbaik dan harga terbaik. Ini bagian dari langkah-langkah pemerataan ekonomi kita yang saya kira automatically terjadi gitu, tidak usah. Sekarang ini kadang-kadang kita berpikir kalau untuk pemerataan itu perlu ada semacam transfer, ada cash transfer kepada masyarakat untuk memeratakan. Enggak, ini justru melalui kegiatan. Inilah yang saya kira sangat positif dari program yang ini. Dan ini program yang bisa dilakukan oleh organisasi sekelas negara. Tidak bisa dari korporasi, bisa dari individual. Baik. Nah, ini tidak terasa kita sudah lumayan lama membahas ini ya. Sebelum saya akhiri, saya minta satu pandangan mungkin dari Mas Glory dulu ya, baru nanti dititip sama Prof. Ada harapan nggak apa yang diinginkan terutama dari penggiat atau mungkin dari pengusaha terhadap program ini? Ya. Jadi mungkin mewakili harapan dari orang tua ya, yang memang banyak sekali kita interview itu. Jadi kalau dari orang tua memang mereka merasa sangat terbantu dengan program ini, dan dari sini juga mereka melihat bahwa adanya peran pemerintah yang langsung mengena terhadap mereka, dan itu dilakukan setiap hari gitu. Beneran setiap hari anaknya sekolah mereka merasakan gitu. Jadi memang ada banyak sekali program-program yang baik, tapi itu banyak yang sifatnya setahun sekali, setahun ini. Beda dengan hal ini yang mereka merasakan setiap hari gitu. Nah, sehingga memang ini perlu ditingkatkan dan memang perlu coba di roll out secepatnya ke seluruh provinsi, sehingga semuanya bisa merasakan ya. Tapi seperti halnya ya program-program normal pada umumnya, ketika di roll out dengan cepat itu pasti akan ada kesalahan-kesalahan, akan ada butuh banyak sekali. Jadi memang kalau bisa juga semuanya untuk melakukan set ekspektasi bahwa yang paling penting itu bukan perfect, tapi itu dilaksanakan, ketahuan di bagian mana yang perlu diimprove, baru diimprove. Yang perlu kita kejar secepatnya itu adalah agar semua siswa itu bisa merasakan, bisa mendapatkan impactnya baik jangka pendek dan jangka panjang, sehingga nanti kita bisa mencapai Indonesia Emas lebih cepat kalau bisa sebelum 2045 gitu. Mencapai beberapa tadi mimpi-mimpi yang udah disebutkan oleh Bapak tadi, mimpi Pak Prabowo, untuk gimana caranya Indonesia ini bisa punya GDP tinggi per kapitanya, terus habis itu bisa jadi teknologi kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, semua langkah dengan niat baik, semua langkah besar itu akan melalui sebuah proses yang namanya keuletan, ketekunan, dan keberlanjutan serta insisting. Kita terus-terusan berusaha. Tidak ada satu langkah besar yang sekali jadi, dan kita tidak harus langsung menuding bahwa kalau terjadi sesuatu itu gagal. Gagal itu kalau berhenti sebelum berhasil itu gagal. Kalau masih kita berlanjut dengan usaha kita, itu belum namanya gagal, belum berhasil itu namanya. Nah, program besar ini, program makan siang gratis ini adalah tadi setelah kita bahas, kita menjadi paham benar ada dengan hasil-hasil dari di lapangan, kita tahu benar bahwa ini adalah program yang sangat strategis, akan membantu bangsa ini maju melangkah ke masa depan dengan perut kenyang dan dengan hati lapang, sehingga kecerdasan insya Allah akan kita peroleh, dan bangsa yang cerdas adalah bangsa yang tahu masa depannya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, demikian
rekan-rekan ya, kawan-kawan tadi sudah kita ikuti bersama mengapa program makan siang gratis ini begitu penting untuk kemajuan Indonesia, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Tadi kita sudah ada beberapa catatan. Yang pertama, program ini selain meningkatkan gizi dari anak-anak dan juga merupakan pelengkap dari program ibu hamil dan balita, program ini juga membawa efek multiplier efek yang sangat besar bagi ekonomi dan juga termasuk tadi bagi pengembangan ekonomi lokal dan juga swasembada pangan. Juga di sini meningkatkan keakraban ya sosial dari anak didik, di mana mereka makan bersama dengan menu yang sama. Dan yang paling penting ini ternyata yang kita dapatkan secara budaya itu jauh lebih besar dari semua hasil atau ekonomi dan yang kita dan gizi yang kita bicarakan tadi, bahwa di mana anak belajar untuk cuci tangan, untuk hidup bersama, untuk guyup demi Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Burhanuddin Abdullah dan Mas Glory Hariman Siregar atas waktunya. Sampai jumpa lagi di sesi Diskoria yang berikutnya bersama Balai Dewan Pakar. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you ya. Terima kasih banyak, Prof.